Ada mood-mood tertentu lah nang mengolah lagu, misalkan lagi patah hati jadi lagu. Intinya mengcover lagu yang kada apa ngarannya yang kada populer tapi lagu lawas. Nah, yang kada terdaftar ID konten juga nah. Itu kada jadi masalah juga kalau Kayaknya kan jadi masalah bang, orang kada mau urusi lagi berarti biasanya Han. lawas banget lah Lawas sudah. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ulun Rudi Restubumi di channel Rudi Restubumi dalam podcast. Dan podcast hari ini yaitu Operasi Obrolan Perasaan Hati. Dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Azid Victor. ya, channel Azid Victor. Nah, channel YouTube-nya Azid Victor. Kayaknya kita andak juga tulisannya di bawah sini Azid Victor. Apa kabar Zid? Alhamdulillah baik aja nah. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Zid, ini setahuku kan situ adalah seorang musisi gitu nah, bagiku adalah seorang musisi, gitaris gitu nah, gitaris atau pemain pemusik seadanya. Dalam mengolah lagu pasti ada kalau bola lagu ciptaan seorang. Bergegematan mah biasanya bang. ada mood tertentu lah nang mengolah lagu, misalkan lagi patah hati jadi lagu, lagi senang jadi lagu. Kalau masalah mood menurut ulun pas patah hati itu di saat pang. Kalau patah hati ini kondisi kita kan biasanya drop. Nah, dalam drop tuh biasanya ada sesuatu dalam diri kita yang terangkat. Ya, istilahnya kan di perasaan Tuhan. Iya, karena di perasaan tuh macam-macam biasanya orang ada nang magit nang atau nang bermabuk-mabuk ya kan. Saking dropnya toh atau nang atau ulah lagu biasanya kan. Bisa puisi, bisa puisi, tulisan. Jadi lagu ada juga salah satunya ya kalau. Jadi istilahnya kayak itu teh. Kalau patah hati itu biasanya tanyaman pang ulah lagu sedikit. Tapi kan hendak juga patah hati lah. Ada suah lah dulu boleh lagu yang marga patah hati suah lah. Dulu zamannya cinta-cinta monyet ke jurang tuh. Suah. Kakanak tihan. Ibu putusi binian biasanya han ngatik gitar sesade tihan asal matang-tangkai gitu. Cuma nang ditangkai itu kata bagus bener juga juga. Lagu Malaysia diulah dipetik gitu nah, nyanyikan lagu Malaysia. Kalau pas galau tuh biasanya banyak menyanyi lagu orang pang yang galau-galau Johan. Ini kulihat di channel YouTube-nya itu mengcover lagu. Jitlah mengcover lagu dengan versi akustik. Ya, akustik dan kayak sejenis fingerstyle kan ada terbuat situ. Kalau fingerstyle kada menguasai banget pang banyak tasolite-nya tuh jadi gitu kan. Ya bu betik-betik biasa ya, tapi kan masuk kayak itu nah, menurutku asli ada petikan masuk jernih juga gitu nah audionya. Lah aku di sini aku takunakan ada yang coveran yang lawannya Ayat itu kena klaim hak cipta berbagi penghasilan. Itu yang ku tahu memang terdaftar di ID konten lagunya itu. Kayak lagu Nika Ardila itu nah. Seberkas cahaya. Itu dasar mirip benar gitu petikannya. Yang seberkas sinar lah. Seberkas sinar lah. Nah itu mirip lawan memang musiknya itu memang lah mati kana atau terdaftar lah. Lagu yang seberkas sinar ini kan terdaftar di konten ID gitu. Jadi kalau siapa yang mengcover, jadi YouTube nih sistemnya setahu ulun malah mendeteksi seorang kan ada kayak itu nah. Nada. Intonasi nada. Jadi kalau kita mau cover tuh kata pakai kunci asli. Tapi penyanyi lagu seberkas sinar. Jadi sistem YouTube ini mendeteksi seorang tetap karena konten ID itu kayak nana ketuara misalnya. Misalnya lebih yang setengah menit gitu karena juga. Ada sistemnya sedua ini. ID kontennya lah kayak itulah. Ketat benar berarti. Ketatnya YouTube nih. Ini masalah konten ID ini. Nah, amun ikam seorang yang ikam upload seorang, adakah yang kena klaim juga? Yang klaim di channel lo? Nah, channel. Rata-rata karena paling yang lagu Banjarnya kan lagu pian ya. Untuk ada karena maksudnya yang lagu lain berbagi ke penghasilan atau pool kan diambil orang. Kalau ulun kan jam tayang belum cukup. Jadi kada ketahu leh. Kadang ngatipakan monetis. Cuma kalau cukup jam tayang ulun pikir-pikir juga kok mau monetisnya melihat yang
ada pasalnya kaweh ini ya, yang denda-denda segala macam kayak itu, cuma paling sekedar hiburan aja kan. Heeh. Terus kok kada cover ini. apa-apa Pang jitai. Kada apa-apa juga ikam tetap melanjutkan cover lagu gitu nah. Nah, insya Allah lanjut aja Bang. Misalnya apa ngarannya ikam akustik ya ikam tambahi versi keyboard gitu nah. Ada petikan keyboard kayak itu. Ya, ada apa rencana kena? Adalah. Apa nyanyi yang rancak mengcover nih? Ikam seorangan kah atau ada kawan duet? Ada kawan duit Pak. Kalau ulun udah bagus suara. Kalau sakit telinga Ini memancingnya nenek memancing. Jadi baik utang. Ini lo kayak kawanan ada nah hantar penyanyi nih silakan aja nih. Nah, hubungi Ajit. Iya, Ajit Victor nih kawa mengkaperakan kawa menggitarakan. Gematan kita hiburan seadanya. Nih request hendak mau apa lagu apa gitu nah kawa ya Ajit. Begematan Nih Jit lah juga ada nah. Masalah kita kan membahas masalah denda masalah macam-macam itu mungkin banyak aja kawanan sudah membahas itu. Mungkin masalah nangka klaim tadi gitu nah, masalah ID konten itu terlalu YouTube ini terlalu apa ngarannya memperketat sistemnya, apakah itu merugikan atau kada? Amun ulun sih bagi ulun setengah setuju, setengah kada setuju kayak itu Bang. Yang ulun kada setuju ini terutama nih perizinannya ngalih. Perizinan ngalih. Kalau kita sebut kasinaran, ulun cacarian pada biasanya hendak izin ke mana? Istilah nikah Ardida sudah nikah Ardila almarhumah. Manajemennya Pang masih ada lah kira-kira yuk. Jadi dures. Ngalih juga almarhum. Mencari manajemennya di mana, publishernya siapa, lagu tahun berapa itu kada tahu. Nah, misalnya keluaran Sony Music ya ketahuan. Makanya itu kan. Jadi yang kada setuju ulun ti perizinannya yang sulit. Jadi harapan ulun ti seandainya ke depannya Tuhan dimudahkan dalam perizinan kita, misalnya ada situs online platform yang kagisan izin lagu kan kumpul lagu di situ ya kalau di situ kan. Ini saran ulun Jepang pada biasanya tuh. Nah, kalau setujunya ini pulang ulun kan ada kasus lagu disalahgunakan. Contohnya kayak ulun mau cover lagu tahun Yayat disebut Sinar biasanya. Ulun kan kada memonetis. Cuma mandak di YouTube kan. Ada orang lain yang mengambil mencuntan audionya. Diindak orang kak, dijual orang ke Spotify, ke Jok segala atas nama ulun. Nah, di situ ulun yang rugi pada biasanya. Sudah kada berizin, dilaporkan orang dapat duit, seorang yang sakit pada biasanya. Bujur. Nah, itu Pang tanggapan ulun masalah yang kayak itu kan. Tapi lah juga menurutku nih yang pembatasan oleh YouTube tadi itu kayaknya membatasi kreativitas kita gitu nah. Itu setuju lah. Setuju membatasi kreativitas kita tuh setuju karena perizinannya kan dipermudah. Jadi gara-gara perizinan yang tidak mudah ini jadi kreativitas kita terbatas. Terbatas sudah. Kayak perasaan kita otomatis merasa kayak itu. Perizinannya yang sulit. Tapi cakanya lagu Banjir nyaman-nyaman aja ya, kalau enjoy aja kawa aja gitu lah. Pian biasanya. Coba lu bapatan nyaman aja. Amun sesama tahu aja tuh orangnya siapa. Amun kayak Ahmad Dhani misalnya atau Anji kawa aja di DM. Yang lagu-lagu Bahari. Ya lagu Bahari kan kayak Ardila tuh kan. Kayak Gimar misalnya lah, kan Gimar lagunya yang kita kada tahu gitu kan. Itu kan kada orang apa lagu tuh berpengaruh juga masalah apa tenar aja populernya Bahari tuh lagu tuh kayak Seberkas Sinar tuh populer. Ya Allah. Itu terdaftar di konten misalkan yang kayak dibawakan oleh seseorang misalnya kayak contoh kita Gimar, dia mengcover lagu yang kada apa ngarannya yang kada populer tapi lagu lawas. Nah, yang kada terdaftar ID konten juga nah, itu kada jadi masalah juga kalau kayaknya kan jadi masalah Bang, orang kada mau urusi lagi berarti biasanya kan. Lawas banget lah sudah. Padahal nikah Ardil tuh gini lawas juga. Cuma nih yang hanya yang mendaftarkan ke ID konten loh, yang publishernya tapi paham juga Bang. Mungkin keluarganya hendak dapat royalti. Bujur. Kita mau cover tuh bisa terbagi itu sampai aja nih istilahnya keluarganya. Lawan inya ada pesantren kah rasanya yuk nikah Ardil ini membuka pesantren, mungkin duitnya gasan ke pesantren itu juga gitu nah. Ya Allah. Nah, jitlah juga nih sedikit lagi nah mungkin pertanyaannya nih. Yang penghujungan acara nih ibaratnya
misalnya nih, Ikam ditawari mengcover lagu Ya. salah satu band. Ya. Band apa yang paling kamu sukai anak mengcover lagu tuh? Salah satu band Mm-mm. band yang wayah ini kah? Ya band ini yang kata dulu kata bapak, yang mana yang kamu sukai? Kalau ulun biasanya katuju lagu-lagu Malaysia apa Itu kurang lebih ya gitu. Tapi izinnya bang, kalau izinnya nah ya itu Malaysia ini beizin perlu lah. kayaknya sama sistemnya juga. Apalagi kan beda negara berarti biasanya entah sulit lagi bisa masalah izinnya. Jangan kok asal nyaman aja kita mencuntan lagu Malaysia aja mencuntan lagu kita. Iya sebagian Budaya kita Apa yang disuruh beredar. dicuntan gitu nah. Jadi kata bapak lah. Nah takutnya kita yang dicutan orang nah kan. Di situ Tadi- nanti yang apa biasanya kan setujunya Tuhan Mun masalah. band Indonesia bang suka nggak pak? Banyak bang. Salah satunya lih. Yang jadi panutan lah ibaratnya kan ada kiblat musik ujar orang tuh ya kalau anak band tuh ada Oh, kiblat musiknya. Kalau band Indonesia yang paling katuju lah Chris Patih yang dahulu. Yang jenis-jenis yang kakak itu Jenis yang ada dahulu. genrenya. Ya, Chris Patih yang masih semi simorangkir. Katuju bener, Lun. Oh yang lain orang wah ini. Kalau Saulon Iya. lagunya tuh mau dia kayak apa ya lih. Karena di perasaan lah rata-rata. Karena di perasaan. Kan aku ulahkan lagu juga nih karena Nah, lagu pas karena banget, di Tok. perasaan. Jadi bisa dicoba kayaknya kita. Oke. Lawan Rudi. Iya. Sekian dulu podcast dan berbincang dengan Azid Victor. Jangan lupa di subscribe juga channelnya lah Azid Victor. Subscribe. Dan like komen channel ini juga. Jadi kayaknya kita hendak undang lagi Aziz Victor datang ke sini. Ya, Kita amin, mau amin, bahas amin. apa pulang ke Tuhan lah. Ya, amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi